tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guru PA2 mengucapkan Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Oke. Pertama sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Anada Faidira? Alia? Oke. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apa kabar groomingnya? Baik, groomingnya hari ini? Coba dicek kuku teman sebelahnya. Ayo, sambil saling cek kukunya. Ayo, kuku siapa yang panjang? Ayo. Coba, yang pakai kerudung dicek ciput temennya, ada nggak ciputnya? Ada ciputnya? Yang nggak pakai kerudung, hairnetnya ada nggak? Ada hairnetnya? Oke, coba dicek gigi temennya. Bersih nggak? Bersih? Oke. Sudah siap untuk belajar berarti hari ini? Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang situasi konflik. Yang namanya di sekolah, atau nanti ketika kalian PKL, bahkan nanti ketika di tempat kerja, akan ada yang namanya konflik. Itu pasti. Nah, bagaimana cara kita menangani konflik tersebut agar tidak menjadi besar, akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian akan dapat menganalisis penanganan konflik dengan diberikan video workplace, conflict case study video dengan baik. Yang kedua, kalian dapat melakukan penanganan konflik melalui diberikan video workplace, conflict case study video dengan baik. Lanjut. Nah, materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Apa materi sebelumnya? Komunikasi di tempat kerja. Kalau sebelumnya kita belajar untuk bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang efektif. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi? Situasi konflik. Lanjut. Nah, pada hari ini penilaian yang akan Ibu ambil ada 3. Yang pertama adalah sikap kalian, yang kedua adalah pengetahuannya, dan yang ketiga adalah keterampilannya. Ya. Lanjut. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan dicek LKPD kalian masing-masing. Di situ akan ada pretest, silahkan dikerjakan untuk pretestnya.
Oke, selanjutnya kita akan melihat video, ya. Videonya tentang apa? Videonya tentang tadi konflik di tempat kerja, ya. Tolong diperhatikan tujuan pembelajaran kita kan hari ini supaya kalian bisa menganalisis konfliknya. Konflik apa sih yang terjadi? Kemudian bagaimana nanti kalian akan menangani konflik tersebut. Jadi diperhatikan baik-baik tentang apa videonya, ya. Tentang apa sih video ini bercerita? Jadi tolong diperhatikan baik-baik, ya. First of all, our project has been delayed for 3 times and our directors are not happy about it. Secondly, our clients are not happy about our user interface prototype and they wish to see a better version by tomorrow. Okay, Christopher, I need you to come up with a new design for our homepage. Please get it done by 5 p.m. But boss, I need to celebrate my first wedding anniversary, and I still have to come up with the UML diagram for the developer team. Don't tell me your problem, just give me solution to my problem. Not again. When will I be out of this project team? I want my work to be perfect, if only if I have more time to work on it. Hey Rachel, have you finished the online shopping cart? I only finished 50% of it. What? I have told you to do it 2 days ago, and you have yet to complete it. How am I going to show the client tomorrow? Hey Chris, can you help Rachel to finish up the shopping cart by 5 p.m.? Huh? Other people's work also become my work. That's so unfair. Okay, so I believe that everyone knows what to do. Nah, itu tadi adalah video yang sudah kalian saksikan. Di sini siapa yang ingin memberikan pendapat tentang videonya? Oke, Citra. Bagaimana Citra? Di video terlihat pemimpin yang memperlakukan karyawannya dengan cara pilih kasih. Itu karyawan satu sama karyawan yang lainnya tuh dibedain gitu. Kayak cara memperlakukannya. Jadi dia bisa disebut pilih kasih sih gitu. Terima kasih Citra. Tepuk tangan untuk Citra. Oke. Selanjutnya siapa? Flora. Oke, silakan Flora. Jadi pemimpinnya itu atau atasannya itu memberikan tugas yang seharusnya bukan tugas karyawan A memberikannya kepada karyawan B. Seharusnya itu bukan bagian dari tugasnya. Jadi kekurangan kejelasan jobnya itu masih kurang. Terima kasih Flora. Tepuk tangan untuk Flora. Kalian sudah menonton video, kemudian teman kalian juga sudah memberikan pendapatnya tentang video. Yang pertama tadi ada cara memperlakukan karyawannya berbeda. Jadi si atasan ini memperlakukan karyawannya itu berbeda. Kemudian yang kedua ada yang seharusnya adalah tugas dari karyawan si A, malah sama si bosnya itu apa? Diberikan atau dilimpahkan kepada karyawan yang satunya lagi, karyawan B. Nah, sekarang bersama dengan kelompoknya, kalian berdiskusi, ya. Diskusikan bersama kelompok cara menangani konflik di tempat kerja, ya. Tadi itu kan terjadi konflik tuh, ada beberapa konflik, cara memperlakukannya, kemudian pelimpahan tugas, kemudian cara si bosnya ini memberikan tugas ke bawahannya itu bagaimana. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Seharusnya bagaimana sih sikap atasan ini supaya karyawannya ini bisa nyaman untuk bekerja, supaya tidak terjadi konflik-konflik tersebut. Ya, paham ya? Oke, silakan didiskusikan, dicatat, ditulis di kertas selembar saja. Ya. Sudah mulai ada apa aja? Menurunkan ego pribadi, mencoba mendengarkan pendapat orang lain. Di situ fokus pada konflik. Fokus pada konflik. Oke, lanjut ya. Sudah sampai mana diskusinya? Komunikasi dari atasan ke bawahan.
Sudah. Sampai nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Tujuan kami di sini adalah ingin menyampaikan pendapat tentang situasi konflik. Berikut cara menangani konflik di tempat kerja. Yang pertama itu ada turunkan ego pribadi. Contohnya kayak kalian tuh nggak boleh egois. Kalian harus mementingkan ego orang lain juga. Kalian nggak boleh mementingkan diri sendiri gitu. Nah yang kedua itu ada Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pendapat dari kami. Pendapat kami dari video tersebut yaitu ada sikap yang harus dimiliki oleh atasan adalah bersikap adil terhadap karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menyampaikan pendapat bagaimana cara mengatasi konflik yang ada di tempat kerja. Pertama yaitu tentang cara komunikasi atasan kepada bawahan. Di video kan terlihat bagaimana komunikasi atasan yang tidak baik terhadap bawahannya. Seharusnya atasan lebih baik dalam penyampaian informasi. Kami dari kelompok 5, hasil diskusi dari kelompok kami tentang video tersebut dalam menangani konflik di tempat kerja yaitu 1. Sikap atasan tidak boleh berlebihan kepada karyawan 1, tetapi harus netral kepada karyawan lainnya. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang video tersebut yang mengenai tentang konflik. Langsung saja. Jadi kita itu cara menangani konflik di tempat kerja. Kita tuh pertama harus memahami karakter masing-masing orang. Jika sudah memahami karakter tersebut, kita harus menerima sikap orang tersebut karena kita sudah memahami karakter. Kami dari kelompok 6 ingin mengutarakan hasil pendapat kelompok kami tentang cara menangani konflik di tempat kerja. Yang pertama yaitu kita harus menurunkan ego masing-masing antara atasan atau bawahan. Siapa di sini yang ingin menyampaikan atau menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kali ini? Erlangga, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menangani konflik di tempat kerja. Yaitu cara menanganinya yaitu kita harus meredakan ego kita agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Kita juga harus mempunyai sikap menerima yang terkait dengan konflik tersebut. Harus mencari jalan tengah pada hal yang dapat disepakati bersama. Lalu sediakan waktu yang cukup untuk pihak yang berikat agar mencapai kesepakatan. Jika sudah menemukan jalan keluar, barulah konflik sudah reda dan selesai. Terima kasih Erlangga. Tangan untuk Erlangga. Kalian juga sudah menonton video, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi apa sih itu situasi konflik. Jadi konflik itu adalah perselisihan. Konflik itu perselisihan yang diawali dari suatu kesalahpahaman. Lalu mempengaruhi emosi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan lagi tentang apa itu konflik, bagaimana kalian juga sudah berdiskusi, sudah menonton video. Sekarang silahkan dicek lagi LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dicek lagi, dikerjakan untuk post test-nya. Materi selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang motivasi kerja. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang situasi konflik, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang motivasi kerja. Nah, waktu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti jangan lupa untuk piket kelasnya
ya. Nah, sebelum pulang dan sebelum berdoa, ada satu lagi link yang harus kalian isi di LKPD kalian. Silahkan dituliskan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Oke, sudah? Sudah. Nah, ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini.